Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 eh, dalam presentasi manajemen kantor dan tata usaha dengan judul presentasi organisasi kantor dan komunikasi kantor, kami ingin mempresentasikan hasil pembahasan materi yang telah kami cari. Anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama Hafiz Muhammad Akbar, yang kedua Julia Salsabila, yang ketiga Nisha Amini Putri. Baik, untuk menghemat waktu, kami akan masuk dalam pembahasan materi, yaitu materi yang pertama, pengertian organisasi kantor dan struktur organisasi kantor akan dijelaskan oleh Julia Salsabila. Kepada Julia Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Julia Salsabila dari kelompok 4 seksi 025 akan menjelaskan materi tentang pengertian organisasi kantor. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang artinya alat atau instrumen. Pada awalnya, organisasi hanyalah dipandang sebagai tol atau alat mekanis yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan. Selanjutnya, para ahli mengemukakan apa definisi organisasi secara berbeda-beda. Salah satu definisi organisasi dikemukakan oleh Barnard seperti yang dikutip oleh Stearns, Ungson, dan Modey. Ia merumuskan organisasi sebagai sebuah sistem yang mengkoordinasikan secara sadar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari rumusan Barnard tersebut paling tidak ada 3 komponen organisasi, yaitu jaringan komunikasi, sistem koordinasi, dan orang-orang yang ingin bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan organisasi perkantoran adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang ada di lingkungan perkantoran dengan melakukan aktivitas atau pekerjaan yang telah diatur dan terkoordinasi oleh anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi kantor. Struktur organisasi merupakan cetak biru yang mengidentifikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur digambarkan oleh suatu bagian organisasi. Ada beberapa bagian dari struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada the operating core, yang termasuk di sini adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Yang kedua ada the strategic aspek, yang termasuk di dalam bagian ini adalah manajer tingkat puncak atau top manajemen. Yang ketiga ada the middle line, yang termasuk di dalam bagian ini adalah para manajer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional. Yang keempat ada the teknostruktur, yang termasuk dalam bagian ini adalah mereka yang diserahi tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam organisasi. Yang terakhir ada the support staff, yang termasuk di sini adalah orang-orang yang memberi jasa pendukung tidak langsung terhadap organisasi, atau orang-orang yang mengisi unit staff. Adapun struktur organisasi memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu satu, formal struktur, yaitu struktur organisasi yang disebutkan secara resmi. Struktur organisasinya biasanya dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan pelaporan dan pengaturan formal posisi kerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada informal struktur, yaitu sebuah hubungan yang bersifat bayangan, tidak resmi, namun sering kritis dalam menanggapi suatu hal yang bersifat kolektif, dan terdapat hubungan kerja antara anggota organisasi tersebut yang bisa dilakukan secara langsung tanpa batas-batas formalitas. Yang ketiga ada fungsional struktur, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan yang sama
dan melakukan tugas-tugas serupa yang kemudian dikelompokkan bersama menjadi beberapa unit kerja. Yang keempat ada matriks struktur, yaitu struktur organisasi yang menggabungkan antara struktur fungsional dengan struktur divisional untuk mendapatkan keuntungan dari kedua struktur tersebut dan meminimalkan kekurangan dari masing-masing struktur tersebut. Yang terakhir ada network struktur, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari sebuah inti pusat yang dihubungkan melalui jaringan hubungan dengan kontraktor luar dan pemasok klien penting lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julia Salsabila yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu materi tentang tugas dan tanggung jawab personil kantor akan saya jelaskan sendiri. Dan pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan, seorang personil kantor harus memiliki kepribadian dan kemampuan kerja di bidang keahliannya. Yang pertama yaitu tugas personil kantor. Yaitu yang pertama, mengerjakan seluruh tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan oleh pimpinan, atasan, atau CEO. Tugas pekerjaan ini sudah pasti berbeda-beda, namun yang pasti seluruh tugas tersebut harus dilakukan sebaik mungkin dan diselesaikan sebelum deadline-nya. Yang kedua, personil kantor harus memiliki ketepatan, ketelitian, dan kerapian di dalam bekerja. Yang ketiga, personil kantor wajib disiplin dalam bekerja dengan ketepatan waktu yang baik. Yang keempat, personil kantor harus mengerti bagaimana keluar dari permasalahan. Terkadang ada saja masalah saat mengerjakan tugas pekerjaan. Kalau sudah begini, kemampuan personil kantor sangat diandalkan. Tanggung jawab dari personil kantor yang pertama, personil kantor harus memiliki rasa hormat kepada semua rekan kerja apapun jabatannya. Walaupun orang tersebut jabatannya di bawah, tetap saja harus dihormati. Yang kedua, tanggung jawab lainnya adalah bisa menjaga nama baik suatu perusahaan. Menjaga menjalin komunikasi yang baik bersama rekan kerja. Yang keempat, personil juga harus menjaga stabilitas kerja karena ada tanggung jawab pekerjaan yang diembannya. Lalu, secara umum ada beberapa tugas dan tanggung jawab personil kantor sebagai berikut. Kepala atau pimpinan kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang kedua, administrator kantor bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Yang ketiga, bagian keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan arus kas yang masuk. Yang keempat, sekretaris, yaitu bertanggung jawab untuk membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan juga untuk karyawan di bagian lainnya. Lalu yang terakhir, penerima tamu atau resepsionis, bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Lalu selanjutnya itu pengorganisasian pekerjaan kantor. Dalam pengorganisasian pekerjaan kantor terdapat asas-asas di dalam pelaksanaan pekerjaan kantor tersebut, yaitu antara lain yang pertama asas sentralisasi atau pemusatan. Dengan asas ini, semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan utama. Dalam hal ini, satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas utama dibebaskan dari beban pekerjaan kantor seperti mengetik, mengelola surat, mengarsip, dan lain-lain. Yang kedua yaitu asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping melaksanakan tugas-tugas induknya atau tugas utamanya, juga melaksanakan pekerjaan ketatausahaan yang terdapat dalam suatu organisasinya sendiri.
Jadi pekerjaan kantor terdapat pada seluruh bagian organisasi. Lalu selanjutnya yaitu asas campuran. Dalam asas campuran merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebuah organisasi dalam melaksanakan pekerjaan kantor tidak mungkin dapat menerapkan salah satu asas tersebut secara kaku. Kedua asas merupakan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga pengorganisasian pekerjaan dapat dilakukan secara tepat. Kadangkala ada sebuah pekerjaan yang memerlukan asas desentralisasi untuk pekerjaan lain, dan kadangkala juga ada memerlukan asas sentralisasi. Lalu ada dua tugas pokok dari satuan tata usaha yang dibentuk pusat organisasi, yaitu yang pertama, melaksanakan aktivitas tertentu yang sebaiknya dilakukan pusat dan kepada satuan operatif dalam hal pembuatan formulir. Yang kedua, memberikan bimbingan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ketetausahaan yang tersebar di segenap seluruh satuan organisasi. Itu materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu materi pengertian komunikasi kantor, klasifikasi komunikasi kantor, dan media komunikasi kantor akan dijelaskan oleh Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilahkan. Baik, moderator, saya akan membacakan materi tentang komunikasi kantor. Lama lah dia. Kau di atas nih. Dalam pengertian secara umum, komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain melalui 5 unsur komunikasi, yaitu pengirim warta atau komunikator, warta, keterangan, atau buah pikiran. Alat dan sarana untuk menyampaikan warta, isyarat yang dipancarkan oleh yang bersangkutan, atau pengertian komunikasi sudah banyak didefinisikan oleh banyak orang. Dari pengertian tersebut dianalisis bahwa pada prinsipnya dapat disebutkan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan satu orang atau lebih. Pengertian komunikasi didefinisikan dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, komunikasi didefinisikan sebagai proses mengirim dan menerima pesan dan dikatakan efektif apabila pesan dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan dan mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Yang kedua, menurut Robbins pada tahun 2003, mendefinisikan komunikasi sebagai proses pemindahan data dan memahami makna yang dimaksudkan. Yang ketiga, Everett M. Roger, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Jadi komunikasi pada intinya suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan warta dari seseorang kepada orang lain dalam rangka usaha untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Komunikasi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kegiatan kantor, memiliki hakikat kantor sebagai kumpulan orang yang bersama-sama menyelenggarakan kegiatan kantor atau kegiatan ketatausahaan. Sedangkan komunikasi kantor adalah penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Menurut Armida Silva Asril dan teman-teman dalam buku Manajemen Kantor pada tahun 2016, definisi komunikasi kantor adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Klasifikasi komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi menurut ruang lingkup. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam
di dalam dan di antara anggota organisasi yang bersangkutan. Komunikasi internal terdiri dari beberapa bentuk, yaitu komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahannya. Komunikasi tersebut mengandung perintah dari atasan kepada bawahannya. Yang kedua, komunikasi horizontal adalah komunikasi dengan tingkat jenjang kurang lebih sederajat yang tidak mengandung perintah tetapi bersifat pengiriman informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan kantor. Yang kedua, komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Komunikasi eksternal dapat dimaksudkan untuk mendapat pengertian, kepercayaan, bantuan, dan bekerja sama dengan masyarakat. Yang kedua, komunikasi menurut cara penyampaian informasi, yaitu komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis adalah komunikasi dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud tertentu. Yang ketiga, komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama, komunikasi langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan komunikasi. Yang keempat, komunikasi menurut perilaku. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Komunikasi non-formal. Komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Yang kelima, komunikasi menurut aliran informasi. Informasi merupakan muatan yang menjadi bagian pokok dalam komunikasi. Oleh karena itu, arah informasi tersebut akan menentukan macam komunikasi yang terjadi. Komunikasi menurut aliran dapat dibedakan menjadi komunikasi satu arah atau simplex. Komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Pada umumnya komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendesak atau darurat dan yang terjadi karena sistem yang mengaturnya harus demikian. Komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Yang keenam, komunikasi menurut jaringan kerja. Komunikasi rantai. Komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola. Komunikasi terjadi melalui berbentuk seperti lingkaran. Saluran komunikasi menjadi lebih singkat, akan kebalikan dari jaringan kerja rantai. Komunikasi jaringan bentang. Komunikasi ini terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilalui lebih pendek. Yang ketujuh, komunikasi menurut peranan individu. Komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak-pihak lain secara kelompok maupun secara individual. Dalam komunikasi ini peran individu sangat mempengaruhi komunikasinya. Ada beberapa macam, yaitu komunikasi antar individu. Komunikasi ini terlaksana baik secara non-formal atau informal. Yang jelas individu yang bertindak sebagai komunikator harus mampu mempengaruhi orang lain. Yang kedua, komunikasi antara individu lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini jadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Dalam komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis.
Silakan lanjut, Bes, yang media juga. Kantor. Komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasi. Jenis-jenis media komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media komunikasi berdasarkan fungsinya. Fungsi produksi. Media komunikasi yang bermanfaat sebagai penghasil berbagai macam informasi, contohnya komputer atau PC, pengolah kata. Fungsi reproduksi. Media komunikasi yang bermanfaat untuk mencetak ulang dan menggandakan informasi, contohnya audio tape recorder serta video tapes. Fungsi penyampaian informasi. Media komunikasi yang berdaya guna untuk dipakai menyebarluaskan serta menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasarannya, contohnya handphone, telepon, faxmail, dan lain sebagainya. Yang kedua, media komunikasi berdasarkan bentuknya. A. Media cetak. Merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi seperti surat kabar, brosur, buletin, dan lain-lain. B. Media audio. Merupakan suatu bentuk media yang komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran, contohnya radio. Media C. Media visual. Merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan. Contohnya foto. D. Media audiovisual. Merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Contohnya televisi atau video. Media komunikasi dapat digunakan untuk berkomunikasi atau penyampaian informasi di kantor, yaitu yang pertama, pesawat telepon. Telepon merupakan kebutuhan utama di dalam komunikasi lisan di kantor. Komunikasi melalui telepon merupakan sebuah kesempatan untuk membina dan meningkat jalinan komunikasi yang dapat saling menguntungkan. Yang kedua, presentasi. Menyampaikan gagasan melalui presentasi saat ini sudah merupakan bagian dari tugas karyawan kantor, terutama pada eksekutifnya. Keterampilan yang tinggi dalam hal ini akan menjadi modal bagi seseorang yang sedang meniti jalur karirnya. Presentasi merupakan komunikasi lisan untuk menyampaikan pikiran, ide-ide, atau keterangan mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawab seseorang, baik itu merupakan barang dan jasa. Agar presentasi mencapai sasaran yang diinginkan, maka A. Kenali diri sebelum mengenali orang lain. B. Identifikasi dan atasi hambatan untuk komunikasi yang efektif. C. Maksimalkan bahasa tubuh untuk hasil komunikasi yang baik. D. Kembangkan kecerdasan emosional. E. Berkomunikasi dengan penuh empati. F. Berkomunikasi dalam segala sesuatu. Media-media komunikasi yang digunakan yaitu yang pertama, surat untuk menggambarkan informasi yang bersifat formal, rahasia, atau penting. Yang kedua, telepon digunakan untuk menghubungi relasi pelanggan di luar perusahaan. Yang ketiga, handphone digunakan untuk mengantisipasi kegiatan pegawai yang semakin sibuk bahkan sampai keluar ruangan. Yang keempat, email. Surat yang diketik dan dikirim secara elektronik dapat mengirim pesan atau informasi dengan mudah, cepat, dan jumlah yang banyak. Yang kelima, faxmail dapat menggunakan kopian surat dengan mudah. Yang keenam, earphone digunakan untuk komunikasi antar unit di dalam perusahaan. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Itulah materi terakhir dari pembahasan materi kami. Jika ada kesalahan atau kesalahan pengucapan dalam presentasi kami kali ini, kami minta maaf, dan presentasi kali ini kami akhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.